Dan Pak Anies juga udah tidur, Mas Anies. Bangunin nih, udah oke nih. Pak JK yang jadi garantornya ke Pak Prabowo. Datanglah malam-malam itu ke rumah. Pak JK menelpon Pak Prabowo waktu itu dari New York. Ya, terus kemudian menugaskan saya karena saya ada di Jakarta waktu itu. Ya saya lah kemudian mengatur pertemuan di Kartanegara 4 malam itu. Ya membuat perkawanan putus dalam politik ini gimana Bang? Ya itu tadi mungkin ya nggak tahan aja. Kadang-kadang teman-teman saya ini yang muda-muda ya nggak sabar. Saya bilang sabar. Tapi yang saya dengar ya ada kawan-kawan yang di lingkungannya Mas Anies tuh nyesal katanya. Apa personal attacking ke Pak Prabowo. Nyesal Mas Anies. Oke, welcome to Total Politik dan hari ini sangat berbahagia Dit. Karena kita bersama orang dalam. Orang dalam. Ya, dari Indonesia Timur. Dari Indonesia Timur ya kan. Saya pertama waktu disebut itu saya nggak ngerti apa tuh. Ordal gitu. Pas saya ke Dapil, Pak saya cari kerja susah Pak, kenapa? Pakai ordal Pak gitu. Apa tuh ordal? Baru tahu saya itu ordal. Apa Pak? Orang dalam. Ya. Orang dalam. Bos, dia itu kan orang biasanya, lu orang dalam dulu, gua orang dalam ini nih, ya kan? Ini enggak. Orang harus mengaku menjadi orang dalamnya beliau ini. Ya kan? Baru naik pangkat kan. Erwin Aksa. Wah, Bang Erwin. Siap. Dan dulu Mas Anies tuh orang dalamnya Bang Erwin kan? Iya. Ya kenal lah, dekat. Dekat. Kenal dekat. Berhubungan tiap hari dan berkomunikasi tiap hari. Ya merekomendasikan juga orang. Ya namanya kan orang butuh endorsement. Mau jadi pejabat, mau jadi direksi BUMD perlu garantor atau endorser. Jadi ya biasa dalam percaturan ingin mendapatkan posisi kan begitu, butuh endorsement. Contoh saya ingat dulu zaman Pak SBJK pilih menteri. Yang endorse ini apa nih alasannya? Orang baik, sama-sama satu pesantren atau satu pengajian. Alasannya very simple kayak gitu. Bukan dilihat backgroundnya, pernah kerja di mana, latar belakangnya ini dan sebagainya. Ya cuman karena tahu orang itu baik. Kadang-kadang begitu. Very simple aja anunya, endorsementnya. Ya kalau dalam posisi high level semua orang juga speknya pasti udah bagus lah, udah disetarakan lah Bang ya. Tinggal rekom ya. Tinggal rekom. Surat rekom ini itu ya. Itu kan kayak second opinion ya orang dalam ini berarti ya. Ya biasalah orang dalam kan punya luxury bypass. Bypass birokrasi kan. Jadi dibutuhkan orang-orang yang bisa kita anggap ini orang shortcut. Nggak dipotong-potong. Nggak difilter langsung ke decision maker gitu. Dan itu terjadi di mana-mana, bukan hanya ini terjadi di masyarakat. Ya saya kemarin itu tadi saya katakan masyarakat mau kerja di rumah sakit umum daerahnya DKI saja, mau jadi administrasi di situ nggak bisa, anak lulusan SMK. Alasannya ya ada orang dalam di sana. Itu pengalaman dapil Abang tuh. Pengalaman dapil karena saya mendengarkan aspirasi masyarakat kan. Oh jadi bahasa-bahasa orda tuh dari orang ya, Jakarta malah Bang ya? Orang Jakarta ya Bang ya? Iya Jakarta orang ngomongnya gitu. Padahal rumahnya nggak jauh dari rumah sakit umum daerah. Mau jadi administrasi di rumah sakit umum daerah. Begitu susahnya mereka dapat kerja karena itu tadi berurusan dengan orang dalam yang ada di rumah sakit umum daerah. Jadi memang apa yang diomongin Mas Anies ini pengalaman beliau di Jakarta juga banyak orang dalam ini Bang. Iya. Ya mungkin pengalaman kan karena namanya gubernur kan berurusan dengan masyarakat, mendengarkan aspirasi dari masyarakat. Jadi pasti banyak keluhan yang didengar. Mungkin keluhan itu yang disampaikan kepada publik. Ya, sebagai orang yang pernah dekat sama Mas Anies,
dekat juga dengan Pak Prabowo, agak teruji nih Bang Erwin nih dengan membersamai Pak Prabowo ini ya. Dan mempertemukan dua-duanya kan. Iya. Ini Abang paling bertanggung jawab tuh dengan perdebatan kemarin itu, Bang. Iya, soal apa? Karena yang mempertemukan Abang. Yang mana? Ya, 2017. Iya, ordalnya yang jadi jaminan di 2017 kan saya Abang. kan transparan orangnya kan. Transparansi itu penting. Iya, Pak Politik itu perlu transparansi. Iya. Jangan-jangan Pak Prabowo itu menerima Mas Anies juga gara-gara rekomendasi dan endorsement Bang Erwin. Ya, saya ingat banget yang endorse itu gitu, baru tahu gue. yang jamin itu Pak JK. Dulu ceritanya gimana tuh Bang? Jadi saya cerita waktu itu pulang dari makan dengan Pak Rosan. Ya iseng-iseng lah. Terus kita tanya, Bang Sandi, bagaimana nih Pilgub? Pusing nih cari wagub. Terus ya kita berasumsi lah dengan Pak Rosan. Ngapain Sandi jadi gubernur? Cari orang lain aja lah. Siapa? Cari pengalaman. Ya kira-kira siapa? Anies. Telepon Pak JK di New York. Nah Pak JK waktu itu endorse Anies kan. Terus saya bilang coba hubungin orang tua saya kan. Kebetulan orang tua saya lagi ngurus-ngurus sama Sudirman Said. Pak Aksa. Ya saya bangunin lah, Pak Aksa udah tidur. Dan Pak Anies juga udah tidur, Mas Anies. Bangunin nih, udah oke nih. Pak JK yang jadi garantornya ke Pak Prabowo. Datanglah malam-malam itu ke rumah, ke K4 ya, ke Tanegara 4. Ya itulah ceritanya berlanjut dari situ. Dan seterusnya ya terpilih lah karena ya ada faktor kekecewaan publik kepada waktu itu Ahok ya. Jadi menurut saya kekecewaan itu masih ada sampai hari ini. Kekecewaan terhadap bagaimana yang terjadi pada saat 2017. Jadi waktu itu kalau bisa dibilang nggak Bang, Mas Anies juga mendapatkan rekomendasi menjadi calon gubernur itu karena bisikan dan dukungan orang dalam itu? Ya artinya pasti kan dari orang-orang yang pasti menjamin. Siapa yang garansi? Pak JK menelpon Pak Prabowo waktu itu dari New York. Ya terus kemudian menugaskan saya karena saya ada di Jakarta waktu itu. Ya saya lah kemudian mengatur pertemuan di Kartanegara 4 malam itu. Malam sebelum kemudian besoknya dideklarasiin. Nah kan tadinya Bang Sandi yang nomor 1, kenapa bisa jadi Mas Anies tuh Bang? Ya mungkin analisa risiko kali. Bang Sandi nggak mau berisiko. Kayak bisnis ya. Iya. Analisa risiko itu maksudnya nggak mau berisiko itu artinya nggak mau keluar modal lebih banyak atau gimana maksudnya Bang? Bisa itu, bisa juga. Hasil surveinya kan masih di bawah. Kan masih 4% kalau nggak salah waktu itu. Ini paten juga loh. Bang Sandi itu sekarang di 03. Bang Erwin 02. Mas Anies 01. Ini apa yang terjadi nih Bang? Kenapa bisa gitu? Kalau saya kan konsisten aja, saya nggak pernah berubah. 2019 saya dengan Pak Prabowo dan Mas Sandi ya. Dan sampai hari ini juga saya nggak berubah dan partai saya juga ikut mendukung. Jadi konsistensi itu penting ya dalam politik. Kita nggak mau ya kemudian loncat-loncat gitu. Nggak ada dalam kamus saya seperti itu. Ya kalau kita berada dalam satu gerbong, ya kita ada di situ sampai selesai. Jadi saya melihat hal itu penting bagi anak-anak muda juga ke depan. Jangan sampai karena ada tawaran ini itu pindah. Makanya kita di Golkar itu basisnya kan meritokrasi, berjenjang gitu. Jadi itu yang sedang kita dorong di Golkar sendiri. Basis meritokrasi itu diperkuat. Karena Golkar kuatnya kan dari teknokrat, yang punya basis teknokrat dan basis meritokrasi. Gitu. Nah, ada yang bilang juga Bang bahwa Bang Sandi itu sekarang kondisinya jadi berbeda sama Abang gitu. Itu juga karena konsisten tegak lurus dengan Pak Jokowi gitu. Tapi ujung-ujungnya kok jadi beda jalan gitu. Abang menilainya gimana nih Bang? Saya bicara konsistensi ya Bang. Saya juga mengenal Pak Jokowi ya. Saya mengenal beliau waktu wali kota. Saya mengenal beliau waktu nyaguk. Bahkan waktu beliau mau nyapres 2014 juga saya ikut dengan Bang Marwar Sirait ya. Jadi saya tahu persis ya. Dari Abang jadi wapres. Jadi Pak JK jadi wapres juga saya tahu gimana ceritanya. Jadi intinya bahwa kita harus bisa menjebakkan yang namanya sign language beliau dan gesture beliau dan sebagainya. Jangan salah tangkap. Nah, beliau kan bagaimanapun Jawa,
ya, dan paham banget dengan bagaimana simbol-simbol itu, simbol-simbol Jawa. Jadi kalau kita salah terjemahin, ya salah jalan lah kita. Ada nggak contoh Bang ya, biar kita bisa paham seperti apa salah terjemahan? Ya itu tadi ada yang bilang tegak lurus, ternyata nggak ke sana. Ya kan, ya artinya kan kita harus baca simbol, kita harus belajar psikologi sosial. Dari setahun lalu saya melihat bagaimana Pak Jokowi dari kostum saja di 17 Agustus kan kita bisa lihat beliau pakai baju apa dan maknanya apa? Maknanya apa? Kita harus baca itu semua. Apa simbol-simbol beliau? Beliau kenapa sih pergi ke tempat-tempat di mana ada kerajaan lokal? Ya Indonesia ini kan dulu Nusantara, ya Hayam Wuruk, Mataram dan sebagainya. Jadi Indonesia ini kan besar, kekuatannya di lautan. Kan beliau sering ngomongin dalam setiap pidato beliau begitu. Jadi harus dipelajari juga makna-makna itu. Harus ada translatornya Pak Harus Jokowi khusus nih Bang ya. Iya. Golkar udah banget. Iya, di Golkar siapa translator utamanya Pak Jokowi? Banyak. Kita punya ahli-ahli psikologi sosial yang Bang Erwin salah satunya udah mulai. kalau saya kan mendengarkan, saya kan bukan ahlinya. Kalau saya dapat cerita doang kan. Oh kayak gini Pak, kayak gini. Iya. Oh oke. Abang nih sebagai orang Timur, ya kadang-kadang hitam Oh, ya hitam saya, ya Bang ya. Saya sebagai orang Timur harus belajar juga, belajar wayang, belajar filsafat Jawa. Iya kan? Iya. Karena Berat juga Bang. Berat juga, tapi ya harus baca. Makanya jangan sampai kita salah baca kan. Jangan sampai kita salah baca. Nah, berarti cara-cara politik yang konfrontasi ya seperti halnya antara Pak Anies dan Pak Prabowo kemarin di debat pertama itu Bang. Abang ngelihatnya gimana sih dengan psikologis politik kita yang sangat kental dengan unsur budaya Jawanya itu Bang? Pemilih nggak suka argumentasi personal. Contoh dulu Pak SBY dengan Pak JK, Ibu Mega dengan Pak SBY dulu 2009. Itu yang ada serangan pribadi banyak ke Pak SBY. Tetapi yang ada Pak SBY menang mutlak pada saat itu. Satu putaran ya, Bang? Satu putaran. Jadi masyarakat kita itu nggak suka dengan gesture-gesture yang tidak sesuai dengan budaya mereka. Apalagi pemilih kita kan banyak Jawa. Dan kita masih ada budaya Timur, sopan santun. Sekarang mungkin Pak Jokowi orang suka dengan lengan pakaiannya digulung, itu kayak kerja gitu. 2019 orang nggak suka. Pak JK dulu gulung tangan. 2009 waktu kampanye. 2009 ya betul. Karena dianggap bahwa Pak Orang JK kerja. ingin memperlihatkan bahwa kerja. Tetapi dulu ternyata pemilih kita sukanya drakor, drama Sinetron Bang. Nah, jadi ya waktu itu pemilih kita karena suka nonton sinetron sukanya mungkin figur yang agak lembut dan sebagainya. Pakai jas rapi, sisiran juga paten ya Bang ya. Jadi ada satu psikologi dari penonton TV dan sebagainya. Nah mungkin sekarang eranya Mobile Legend, perang dan sebagainya. Oh mungkin sekarang sukanya balik lagi tentara gitu. Jadi kemenangan dalam debat itu bukan berarti kemenangan secara elektoral juga Bang ya? Karena kalau kemarin kita lihat ya secara substansi oke banget kan, bahkan orang dalam tuh Abang sendiri yang bilang bener yang diomongin Mas Anies tuh valid. Di lapangan kita ketemu orang dalam gitu misalnya. Iya, cuma itu ditempatkan untuk menyasar Pak Prabowo kemarin itu kan. Ya memang itu tadi saya kira bahwa yang nonton relatif sudah punya pilihan. Yang nonton kan penonton politik. Penonton yang nonton Netflix nggak nonton politik itu, nonton sinetron nggak nonton itu. Jadi kita harus lihat bahwa memang pemilih Indonesia ini ada yang mengikuti politik, ada yang tidak terlalu serius mengikuti politik. Jadi kemarin tuh boleh dikata masing-masing supporter datang ke stadion bola, bawa masing-masing bajunya dan sebagainya. Jadi pada saat ada serangan begitu ya sorak-sorak lah pendukungnya gitu. Jadi ibaratnya nonton bola. Iya, serasa di Matoanging. Nonton PSM ini kan. Bang, Abang sebagai orang dalam nih Bang. Ini menarik juga nih melihat orang dalam Mas Anies. Entah siapa Mas Anies yang orang dalam atau Abang yang orang dalam Mas Anies. Nanti gue juga mau nanya soal orang dalam. Ini kan apa yang terjadi antara Mas Anies dan Pak Prabowo hari ini kan ada
sebuah komunikasi yang nggak sepaham gitu antara satu sama yang lain gitu. Ya kan akhirnya berseberangan, ada kesepakatan yang tidak komitmen yang tidak dijalankan artinya satu sama lain gitu. Akhirnya bersitegang lah dua kelompok orang ini, dua tokoh ini sekarang gitu. Nah, di dalam proses Mas Anies dari awal jadi gubernur, dari pencalonan, abang kan dekat banget tuh. Ada nggak sih penurunannya dan akhirnya itu berproses atau ada 1-2 kejadian yang membuat itu tuh ya udah kita bisa bubar jalan. Maksudnya gitu. Mas Anies gradasi Mas Anies sebagai orang dalamnya Pak Prabowo waktu itu makin lama makin turun dan momentumnya apa? Ya gitu? Memang kadang-kadang orang nggak tahan godaan ya pada saat udah berkuasa, they are in power. Makanya kan kadang-kadang penguasa itu kadang dia smooth landing atau crash landing atau ya macam-macam lah. Tetapi kan penguasa itu to have corrupt, ya ada power, punya kekuasaan dan sebagainya. Jadi kita tahu bahwa 2019 sebenarnya relatif pemilihnya Mas Anies itu juga pemilih Pak Prabowo dulu waktu 2019 yang kecewa dengan pemerintah sebenarnya. Nah kemudian hari ini Pak Prabowo berada di pemerintah, kemudian beliau dapat endorsement-nya Pak Jokowi, kan suaranya bertambah. Dan kita lihat poster-poster juga mengatakan hal yang sama. Jadi menurut saya sih apa narasi yang dibangun oleh Mas Anies ya tentunya market share-nya nggak terlalu besar gitu. Market share-nya nggak terlalu besar karena pemilih Indonesia itu adalah pemilih tengah, pemilih yang berbicara ekonomi, berbicara tentang kesejahteraan. Ya, kalau saya bilang pemilih middle atau ya Indonesia pemilih Pancasila. Itu menurut saya pemilih Indonesia kebanyakan di tengah, nggak ke kanan banget, nggak ke kiri banget. Gitu. Nah, yang membuat perkawanan putus dalam politik ini gimana bang? Ya itu tadi mungkin ya nggak tahan aja. Kadang-kadang teman-teman saya ini yang muda-muda ya nggak sabar. Saya bilang sabar. Meritokrasi itu penting. Jadi apa? Nggak sabarnya tuh di bagian tapi apanya kan politik nih, kan soal momentum. Iya, bang. lewat momentum kan depan mata nih bang. Ada momentum, ada kesabaran. Ya kita harus lihat juga meritokrasi. Kalau di Golkar tuh basisnya meritokrasi. Jadi kita nggak boleh ujuk-ujuk karena kita lihat ada senioritas, ada ini, ada itu. Jadi harus dilihat bahwa ada unsur-unsur meritokrasi, ada kemudian waktu, momentum itu waktu kan. Kenapa nggak tunggu 5 tahun momentumnya? Orang baru semua kan. Tapi ya itu tadi ada yang nggak sabar, ada yang merasa ya ini waktu saya sekarang gitu. Saya nggak dapat lagi waktu yang berikutnya. Tapi ya masing-masing punya strategi ya, saya nggak bisa komentar lebih lanjut kalau soal itu. Karena ini bisa diteruskan ke pertanyaan yang lebih spesifik. Udah saya sampaikan kepada teman-teman saya juga. Saya bilang sabar, ada momentumnya, ada waktunya gitu. Cuman ya kita nggak bisa larang kalau punya keinginan pribadi gitu ya. Menurut saya itu aja saya. Kalau dulu apa yang bikin abang pisah jalan sama Mas Anies bang pada ujungnya bang? Saya kan nggak ada urusan sama DKI. Saya nggak dapat proyek, saya nggak ngurus proyek. Saya nggak mau cawe-cawe ngurus kepala dinas. Saya nggak mau urus direksi BUMD-nya. Emang ngantarin Mas Anies jadi gubernur udah senang. Kemudian beliau berhasil di Jakarta udah senang. Tapi emang saya dapat proyek di Jakarta? Nggak ada saya dapat proyek. Emang saya ngatur-ngatur kepala dinas di Jakarta? Enggak juga, saya nggak ngatur-ngatur. Jadi ya saya begitu ya, di Sulsel juga begitu, Gubernur Sulsel, Pak Sahrul waktu terpilih, ya senang aja bahwa apa yang kita perjuangkan berhasil. Setelah itu ya sudah. Bahwa saya juga sibuk kok, banyak kerjaan. Jadi nggak melanjutkan, Mas Anies nggak melanjutkan jadi orang dalamnya Bang Erwin, begitupun sebaliknya dianggap Bang Erwin juga nggak melanjutkan. Kenapa nggak saling membantu satu sama lain? Bahkan masih banyak yang bersama Pas Anies waktu pada 2016-2017 itu kan sampai sekarang pun masih bersama Mas Anies. Karena gitu. agak fenomenal tuh. Ya kan, saya kan sibuk, saya juga punya urusan juga. Masa saya mau urusin urusan yang saya nggak punya? Saya juga sibuk kok, saya pengusaha, perlu cari makan juga saya kan.
Nah, kalau saya harus begini kan konflik of interest, bahaya kan. Bukan karena ada kekecewaan tertentu gitu Bang, misalnya melihat Mas Anies sudah Nggak, Mas Anies sering ke rumahnya Pak Aksa. Oh masih sering? Masih sering makan pagi karena kan Pak Aksa orang tua kan, jadi sering makan pagi, sering konsultasi dan sebagainya. Tapi saya nggak dalam posisi ingin ikut campur karena ya sudahlah kan ada banyak ahli dan pakar, ya sudahlah urus aja sendiri kan. Nah, adalah TGUPP dan sebagainya. Tapi kan bagaimanapun yang namanya TGUPP itu kan ya orang yang dikenal, orang yang punya hubungan, itu tadi orang yang bisa membypass birokrasi yang kita yang ribet itu loh. Nah kira-kira begitu fungsinya. Nah, seberapa tepat atau jauh dari tepat Bang ketika debat kemarin Mas Anies kemudian menyematkan, kalau nggak salah ya kan tense-nya gitulah, menyematkan Pak Prabowo itu lekat dengan persoalan orang dalam ini. Menurut Abang gimana? Ya saya nggak tahu bagaimana mau melekatkan, karena Pak Prabowo juga punya orang yang dipercaya kan, ordalnya juga banyak. Ini namanya orang yang Pak Prabowo bisa berenang kan pasti harus orang dalam yang ngelihat, masa ada orang terus foto-foto gitu kan. Jadi harus betul-betul orang pribadi kan, yang betul-betul melekat kayak ya di mana-mana lah kan. Enaknya ngomong sama teman lama SMA, teman kuliah gitu-gitu. Jadi orang nyamannya kayak gitu. Nah kadang-kadang ada pemimpin yang nggak mau ada orang baru masuk gitu. Jadi lumrah aja barangkali ya. Tapi kan kalau kita bicara soal semangat meritokrasinya Golkar tadi Bang, orang dalam ini kan jadi hambatan sebenarnya. Ya makanya di Golkar kita mengajarkan bahwa ada leadership, mengelola orang itu penting kan. Bahwa orang itu ada yang memang backgroundnya A, B, C, D, itu harus kemampuan leader memimpin mereka. Karena jangan pemimpin itu hanya bisa memimpin ordalnya doang. Gitu poinnya. Ya kan mereka kan ya, saya bisa perintah ini, bisa marahin ini. Kalau orang luar saya nggak bisa ini sih ini. Jadi Tapi memang ordal itu sendiri secara faktual memang nggak mungkin dihilangkan ya Bang, dan menjadi bagian dari kekuasaan itu sendiri tuh Bang ya. Iya, kadang-kadang ada orang yang menghibur, lucu-lucu. Iya, benar. Ada temenin makan. Iya, itu juga ordal tuh. Banyak, kualifikasi ya, itu. Kadang-kadang orang yang temenin makan itu yang suka bisik-bisik tuh. Ini Pak ada yang baik deh. Boleh juga Pak Remo. Mana orangnya? Datang sini. Ternyata orangnya udah di luar kan. Cepetan buruan. Ya kan begitu. Yang bisa nemenin makan. Polanya kayak gitu. Iya, polanya kan begitu. Udah standby dulu. Kadang-kadang pejabat tuh mengambil keputusan pada saat dia santai, pada saat dia ketawa-ketawa gitu. Pada saat dia lagi rileks, dia lagi tidak tegang. Terus kemudian ya sering nemenin makan, yang sering ngambil lucon-luconan di meja makan ya. Nah, terus ya idenya muncul kan. Ini ada Pak orang pintar nih, hebat. Oh, mau taruh di mana? Di sini. Mana orangnya? Ada Pak di luar. Ternyata udah di luar dulu. Udah pemanasan di luar. Iya kan? Pasti bilang, tunggu ya kode saya. Gitu. Ntar saya lobby dikit gitu. Jadi biasa kayak gitu-gitu banyak. Tapi itu kan yang dikritik oleh Mas Anies kemarin tuh. Yang dikritik oleh Mas Anies. Iya, makanya ini persoalan umum yang terjadi di masyarakat yang harus kita perbaiki. Kita harus perbaiki. Transparansi itu penting. Meritokrasi itu penting. Makanya transparansi itu harus dilihat oleh publik. Kenapa orang ini diangkat? Kenapa orang ini yang mendapatkan kesempatan? Makanya transparansi itu penting. Jadi bahasanya harusnya transparansi. Bahwa ada orang dalam memberikan endorsement itu wajar. Tetapi harus melalui mekanisme yang transparan. Ya, itu nggak bisa terhindari lah dalam konteks kehidupan bernegara kan Bang. Pasti. Itu kan kita sama aja kayak membunuh semua proses informal yang ada. Pasti. Kan ada orang yang kemudian menyiapkan pakaian, ada orang yang nemenin kita main domino kali ya, kalau malam-malam santai-santai. Main capsa gitu. Tapi kan kadang-kadang orang ini penting. Karena orang ini bisa memberikan sesuatu yang mungkin tidak ada dalam rapat kabinet atau dalam rapat-rapat penting gitu. Insight informal yang kadang-kadang justru melengkapi puzzle ini Bang ya. Puzzle puzzle teknokratis tadi itu ya. Teknokratis. Sehingga akhirnya muncullah orang-orang yang tidak melalui meritokrasi itu. Jadi itu yang sering terjadi gitu.
lompatan tuh nggak ada masalah, orang dalam nggak ada masalah selama semuanya transparan bisa diverifikasi ya Pak? Ya mungkin maksudnya begitu kali. Ya mungkin kata-katanya putus, tidak ada koma, transparan. Tapi kenapa kesannya kok disematkan ke Pak Prabowo Bang, kalau Abang anggap ini menjadi fenomena yang umum dalam game of power gitu Bang? Ya mungkin karena penentuan wapresnya kali masih dipertanyakan sampai hari ini. Kredibilitas wapresnya masih dipertanyakan sampai hari ini. Makanya saya sering katakan itu kan bagian dari strategi. Kenapa paslon ini harusnya pasangan nama ini kok dibatalin? Siapa? Bang? Ya, siapa kan ada yang rame-rame tuh. Udah bikin perjanjian katanya mau sama ini sama itu, terus tiba-tiba batal. Nah, ya kan kita nggak tahu. Abang ini. Abang nih ya. Ya udah di publik udah tahu. Soalnya kecewa nih agak banyak Bang yang merasa digunting dalam lipatan, ya kan? Banyak orang kecewa nih. Musang berbulu domba. Janji terus kemudian ternyata nggak jadi. Malah bareng abang sekarang. Hah? Bareng abang sekarang. Iya. Ya, ini tempat penampungan orang-orang kecewa ini. Ini barisan mantan Anies nih. Enggak lah, artinya menurut saya harusnya bicara konsep lah ke depan. Jadi debat-debat itu formatnya juga sebaiknya dirubah. Jangan terlalu pendek, kayak cerdas cermat. Itu aja waktu nggak dihabisin 2 menit semua, Bang. berhenti. Kemarin nggak habis. Iya. Mulai lagi Pak, cukup. Cukup. Gitu. Nah. Sudah cukup. Iya. Gitu. Nah, jadi artinya perlu deep dive, perlu penjelasan dalam. Kalau dalam penjelasan itu ternyata ada yang nggak sesuai bisa dipotong. Tetapi harusnya kan debat itu jangan terlalu banyak. Isunya kan satu, ekonomi pokoknya besok. Iya. Kemarin kita bicara isunya tentang polhukam gitu. Ya udah bicara itu ulang-ulang gitu. Iya. Isu polhukam tapi nanyanya soal polusi pokoknya. Terus ini nanya soal apa? Jadi kadang-kadang nggak ada regulasi yang diatur. Mudah-mudahan besok-besok diatur juga. Jangan sampai isu ekonomi yang dia tanya lagi isu HAM. Oh iya, kemarin tuh campur aduk semua tuh Bang ya. Ya campur aduk gitu. Jadi jangan sampai pertanyaan-pertanyaan campur aduk. Kan Pak Prabowo nanya polisi baru kan Mas Anies. Iya Pak, Mas Anies juga nanya soal apa ya ke Pak Prabowo itu ya. Oposisi demokrasi ya kan. Pak Prabowo nggak tahan oposisi. Oh iya sih benar ya. Iya, polusi itu apa polhukam ya? Oh, hukum angin ya. Hukum administrasi KTP angin. Ya harusnya kan dijawabnya ini bukan sesuai substansi debat. Iya. Mungkin ada pertanyaan lain yang sesuai substansi kan. Iya. Tapi kemakan juga. Ternyata bahwa polusi ada pakai angin segala. Jadi ya kadang-kadang kalau sudah dapat grogi kali semua. Iya, harusnya dibantah aja sama Mas Anies kemarin ya Bang. Iya, dibantah aja. Nggak sesuai substansi. Iya. Harusnya kita debatnya isunya polhukam aja Pak. Polhukam. Iya. Bang, kalau orang dalam tuh sekarang orang tuh banyak yang bertanya-tanya. Orang dalamnya Pak Jokowi itu siapa sih Bang? Sampai orang-orang yang kita anggap sangat dekat ya, misalnya Bang Sandi tadi kata Abang salah membaca gestur. Let's say Pak Erick Thohir lah yang sampai katanya detik-detik pengumuman cawapres itu udah ngurus SKCK ya. Udah rame itu Bang. Nah, Pak Jokowi. Iya. Pak Jokowi menurut saya beliau banyak mendengar, banyak belajar. Beliau berubah banget kan. Waktu 2014, waktu beliau nyagup, hari ini. Jadi beliau banyak belajar menurut saya. Beliau banyak mendengar. Beliau banyak dikelilingi oleh orang-orang hebat di sekelilingnya. Jadi sama dengan Pak Harto. Ordalnya siapa? Ya orang-orang hebat, teknokrat. Geng mafia Barclay, geng ini, geng itu. Tapi setelah 10 tahun beliau berkuasa baru pintar kan. Udah tahu bagaimana ngajarin orang pertanian. Dan sebagainya. Tetapi itulah pemimpin kan. Belajarnya sama dari sekumpulan orang-orang pintar di sekelilingnya yang kemudian memberikan informasi yang benar. Menurut saya Pak Jokowi banyak mendengarkan, banyak belajar dan banyak mengetahui tentang politik hari ini sehingga menurut saya beliau yang paham betul tentang politik hari ini dan suasana kebatinan masyarakat dan pemilih. Ya bedanya Pak Jokowi sama Pak JK dalam pendekatan politiknya gimana menurut Bapak? Pak Jokowi menurut saya baca data. Dia pakai data dan mengambil data itu kemudian untuk mengambil tindakan. Dan termasuk itu tadi gesturnya dan termasuk juga bagaimana beliau
sering belusukan, sering mengunjungi pabrik, sering ke pasar, itu kan ingin membuktikan bahwa beliau care terhadap harga sembako yang sedang naik. Jadi Pak Jokowi pakai data, pakai penelitian dalam mengambil tindakan. Kalau Pak JK bang? Ya nggak tahu. Iya, karena Wapres kan wewenangnya terbatas. Kan sebagai Iya. politisi, Ya, politisi. karena ini ada politisi pakai data, ada politisi pakai intuisi. Iya. Oh, Waktu karena udah sering bertarung, udah melewati banyak lika-liku aktivisme, mungkin pakai intuisi aja. Ya, kan? ada politisi data, ada politisi intuisi. intuisi. Kalau waktu 2009 Pak JK berpisah dengan Pak SBY dan memilih untuk bertarung melawan Pak SBY itu pakai data atau intuisi itu, Bang? Kondisi Harusnya waktu itu. sebenarnya beliau berlanjut ya, karena saya waktu itu ketua HIPMI. Iya. Dan sebenarnya kita ingin berlanjut. Jadi karena kita anggap bahwa pasangan ini paling bagus di periode pertama dan harus dilanjutkan sampai periode kedua. Dan saya tahu persis Pak SBY masih mau Pak JK pada saat itu. Cuman itu tadi ordal ini kompor-kompornya juga kadang-kadang nggak tahanku juga kan. Nah akhirnya ya muncul sesuatu yang mungkin yang membuat ya itu tadi ada hal-hal yang sifatnya mengganggu pribadi dan sebagainya, dan ya itu tadi akhirnya pisah. Ini ordal kanan kiri nih bang ya. Ini ada kanan kiri. Baik ordalnya Pak JK ataupun ordalnya Pak Jokowi, Pak SBY. Iya, ada yang datang ke Pak JK. Pak JK harus minta maaf ke Pak SBY. Hah? Kok sampai harus begitu? Padahal Pak SBY nggak pernah minta gitu kan. Terus ya Pak SBY udah menyiapkan makan, menyiapkan ini. Pak JK kalau bisa hadir. Untuk zaman itu belum ada video call. Iya. Ya, tapi Pak JK udah naik mobil, saya ada di situ. Udah naik mobil dan sebagainya. Tiba-tiba telepon Pak SBY, minta izin supaya ketemu dulu sama pimpinan Golkar. Batal. Ya pasti orang Jawa kalau batal udah disiapin makan begitu kan pasti. Ya ada rasa ya nggak enak juga kan. Nah muncullah kemudian isu dari Golkar ada 5 calon diminta. Nah Rapim akhirnya putusin Pak JK aja maju sendiri. Walaupun konsekuensinya kita tahu pada saat itu Secara data SBY datanya udah kuat banget gitu. Nah tetapi itu tadi karena ordal-ordal lagi di sekitar Pak JK ini bisik-bisik gitu. Oh, lawan aja Pak, Bapak mantap nih Pak. Kita pernah bisa Bahkan ini, Pak. keluarga Gitu-gitu. pun belum tentu menjadi ordal yang paling menentukan bang. Belum tentu. Oh. Belum tentu. Ya kan itu tadi karena kan kita nggak tiap hari di situ kan. Tidak tiap hari. Orang ini emang dedicated untuk tiap hari di situ ya. Tiap hari di situ karena kan mungkin kerja di situ. Iya, iya, di situ. betul. Iya, perordalan ini. Iya, ordal tuh Menarik. keluarga tuh belum tentu ya berarti ya. Jangan kan itu debat. Gimana tadi? Mantap Pak. Hajar terus Pak. Iya. Sur. Pak, Bara. Jadi Mas sekarang ini ada 2 data Bang dan 2 lembaga. Ada data survei sama data sur. Data sur. Iya. Ada lembaga survei sama lembaga sur. Iya. Iya, sur dan P kan. Tapi yang saya dengar ya ada kawan-kawan yang di lingkungannya Mas Anies tuh nyesal katanya apa personal attacking ke Pak Prabowo. Nyesal Mas Anies. Kenapa Bang? Menyesal Nggak tahu. secara moral ya, mungkin apa? kan refleks kan. Oh, refleks kan. defense mechanism ya. Ya, Iya. refleks kan. Iya. Ya saya dengar nyesal gitu. Nggak sepantas dia ngomong begitu. Oh. Jadi saya dengar, saya nggak tahu nih Iya, iya. gitu. Karena kan Indonesia lagi-lagi tidak senang dengan personal attack. Debat-debat itu. Kita ada kesantunan kita masih ada gitu. Jadi budaya Jawa kita masih kuat. Jadi saya dengar nih katanya nyesel bahwa nggak pantas melakukan personal attacking gitu. Mungkin penonton senang penontonnya, tapi kan audiens kan besar. Gitu. Lebih tepatnya pendukung ya bang ya, yang udah Iya. pakai Yang baju sur. udah pakai baju timnas ini kan ya kan. Di Stadion Mato Angin ini kan pendukung PSM ini kan enak juga kalau ini kan. Kalau Ya, kita mantap. Mantap. Kalau kita Mantap. ke Istora walaupun Indonesia lawan Argentina kita tetap Indonesia kan bang. Iya. Nggak mungkin Sur. kita dukung Karakau ini kan. Iya. Dan logiknya mungkin Bang ya secara psikologi ya, orang kalau ada di panggung debat bawaan untuk mengalahkan lawan itu tinggi gitu kali Bang. Tinggi, Iya kan? tinggi karena itu tadi pada saat begitu lupa dengan materi substansi, lupa dengan data-datanya, akhirnya
Yang ada sur-suran itu. Menurut Abang, Mas Anies menyesal tadi kan ada informasi gitu. Informasi yang Bang Saya dengar. Yang Abang dengar. Belum tentu benar. Belum tentu benar. Tapi kita analisa aja. Misalnya kita simpulkan sementara menyesal gitu karena itu lebih karena caranya, Bang, atau problem kontennya bahwa saya begini, apakah ini akan berdampak secara elektoral buat gua nih, kata Mas Anies, atau memang kayaknya gue emang ada salah nih masa lalu. Ini analisis aja. Atau ternyata soal orang dalam misalnya gitu. Ternyata gue juga banyak di tag nih soal ini. Buah simalak Ya mungkin kayak itu tadi. Jangan pakai personal attacking, nggak baik. Kita harus santun dan sebagainya. Ya kan refleks aja kan. Bahwa Pak Prabowo mengatakan saya ini udah oposisi dari dulu. Nah, tapi kan dibalik lagi gitu. Harusnya kan mungkin ya terima kasih Pak, atau ya santun aja kan. Kesantunan itu bagus dalam politik. Artinya ini lah, salah membaca lagi ini membaca angin politik ini penting juga banget, termasuk membaca arah Pak Jokowi. Apa hubungan? Enggak, gue masuk ke pertanyaan berikutnya. Gue ini bridging kasar sih. Lu tahu kan bridging kasar gue ini. Pak JK pengalamannya dalam, abang tadi katakan kan, lagi-lagi orang tuh banyak yang meskipun orang dalam sekalipun kadang-kadang salah membaca Pak Jokowi. Pak JK sendiri punya pengalaman itu nggak, Bang? Pengalaman membaca Pak Jokowi tepat ataupun tidak tepat gitu? Ya, saya waktu Pak JK Wapres, saya kan sering ke kantor beliau. Ya seringkali beliau juga nggak bisa baca gitu. Ya kayak contoh menteri-menterinya diganti, kadang-kadang kan beliau kok diganti, kok nggak ditanya ke saya. Itu kan memang presiden yang tanda tangan kan. Jadi tapi ya itulah, bahwasanya ya beliau juga kadang-kadang harus belajar juga bagaimana budaya Jawa. Terus kemudian harus tanya bagaimana simbol-simbol itu juga. Beliau tahu, paham, Pak JK. Beliau paham. Kalau soal itu kadang kan dulu Pak SBY, dulu Ibu Mega, Pak Jokowi. Jadi beliau punya bos orang Jawa semua kan. Jadi beliau tahu persis bagaimana mengalami dan menghadapi pemimpin-pemimpin itu. Harusnya tahu persis. Kalau cerita dari Pak JK kan, abang kan orang dalamnya Pak JK juga, keluarga kan ya kan. Bedanya Pak SBY sama Pak Jokowi apa, Bang, dalam hal kita bisa membaca arah dan warna politik gitu? Kalau Pak SBY itu kan beliau pertama melihat melihat data juga, sama pemimpin itu melihat data. Coba beliau waktu itu kan kadang-kadang kita rekomendasikan sesuatu untuk mengambil langkah-langkah, contoh krisis manajemennya begini, atau cara menanganinya seperti ini. Cuman beliau kan mengambil pertimbangan, dan tapi udah lewat lagi tuh barang. Oke. Jadi momentumnya hilang momentumnya. Nah sehingga makanya kan Pak JK itu dianggap cepat kan, lebih cepat lebih baik. Bahkan dianggap menyerobot Pak SBY. Itu orang dalam ngomongnya gitu, Bos. Bapak ini diserobot sama Pak JK. Itu ya, Pak. Gitu ya, Bang. Begitu kira-kira. Iya. Pak Yusuf Marandi pernah cerita sama kita ya. Karena satu keputusan yang lama sekali diambil, kayak soal kenaikan BBM atau apa, Pak JK mengumpulkan menteri-menteri dan telepon ke Pak SBY, Pak Presiden, on behalf of you, kita memutuskan ini, Pak. Izin nih, Pak. Jadi gitu ya, Pak Jokowi kan cepat. Pak JK harus ngerem. Pelan-pelan, Pak. Ini aturannya begini. Kebalikannya barangkali. Iya. Malah Pak JK-nya jadi SBY di sini ya. Iya, ini Pak aturannya begini, ini jangan begini, jangan melanggar aturan begini. Kan karena udah lama. Yang ingin cepat kan. Yang lebih cepat lebih baik ini Pak Jokowi malah lebih cepat pengen dia, Pak. Makanya kan Pak Jokowi sekarang kalau kita lihat karakternya kan seperti orang Pak JK 2009, bajunya digulung-gulung. Iya, betul. Ya, turun ke lapangan. Pakai sneakers. Dulu Pak JK jualan infrastruktur 2009. Iya. Yang bangun tol, yang bangun airport, nggak laku kan. Betul. Sekarang Hasanuddin tuh bangnya airport. Tapi sekarang orang tahu yang bangun infrastruktur Pak Jokowi. Karena yang pergi ngecek terus Pak Jokowi. Jadi secara psikologi sosial kan orang tahu Pak Jokowi ini yang
yang bangunin kita airport, yang bangunin kita jalan, yang bangunin kita dam, irigasi. Jadi kehebatan dalam data dan apalagi sekarang sosial media lebih cepat lagi informasi itu nyampe ke publik. Gitu. Jadi Pak JK kekuatannya begitu. Kalau sekarang sebelum kita pindah lagi Bang, Pak JK dulu kan waktu awal-awal kita bicara pilpres sih dianggap menjadi kingmakernya Mas Anies Baswedan. Kan udah dukung kemarin kan. Iya. Sekarang gimana Bang? Tapi untuk apa deklarasi? Dia kan belum jadi king, dia belum bisa dibilang kingmaker kan. Jadi Tapi udah deklarasi menjadikan kan, calon iya barangkali. Udah deklarasi kan Pak? Dukung siapa? Mas Anies? Ada Mas Anies. statement. Iya, ada statement, iya. ada statement. Tapi kan tidak ada relawannya kan. Statement. Karena Pak JK punya endorsement juga. Pak Jokowi yang paling gede endorsementnya. Pak JK ada endorsementnya. Jadi orang melihat Pak JK ke sana. Oh, oke, kita ke sana. Makna endorsement Pak JK dalam game politik dan kekuatan politik sekarang menurut Abang? Ya kekuatannya, tergantung Bang? ukurannya kan. Kalau saya melihat Pak JK endorsementnya ada, tapi tidak setinggi Pak Jokowi. Iya. Tidak setinggi Pak Jokowi. Ada ini untuk konteks apa Bang? Ya konteks political player nasional. Jadi sebagai tokoh politik nasional Pak JK punya endorsement. Ada gerbong yang kalau Pak JK ngomong ada Ya. yang bergerak lah gitu. Iya Pak JK kemana ya saya ikut. Iya. Pak Jokowi paling besar. Paling besar. Nah. Makanya waktu sebelum ada Gibran orang masih pikir Pak Jokowi masih sama Ganjar barangkali Iya. kan. Setelah ada Gibran orang sama Prabowo ternyata. Jadi terjadi perpindahan suara dari Ganjar ke Prabowo yang cukup besar. Makanya poster kan memperlihatkan kita ternyata bukannya turun, naik ya. Walaupun udah dihantam berbagai macam Ya, serangan Bang. ya. Karena kan masalah di bawah itu kan masalah sembako, masalah pangkerja, masalah ketidakadilan. Kan beda yang kita bicarain tiap hari di atas. Kecuali kalau ada blunder gede kayak Ahok dulu, kemudian itu membuat movement, ya beda cerita. Karena Amerika juga dulu Black Lives Matter. Black Lives Matter kan. Movement. Akhirnya Trump kan kalahnya dengan ada movement itu. Kalau nggak ada movement itu mungkin Trump menang kali. Pada saat pemilihan presiden Amerika waktu itu kan. Ini kalau Mas Anies baru didukung sama Ijtima Ulama lagi gimana Bang? Kan kita udah lakukan di 2019. Dan waktu itu ya mentok-mentok kan 45. Waktu itu. Dengan 2 calon. Dan 2 calon. Ya masing-masing punya strategi dan sebagainya. Tapi lagi-lagi saya katakan pemilih kita itu ada di tengah. Pemilih moderat. Pemilih yang ada, yang memikirkan ekonomi. Kan ekonomi yang menjadi persoalan hari ini kan. Jadi narasinya harus narasi masa depan. Bagaimana membawa ekonomi lebih baik. Bagaimana daya beli membaik. Bagaimana kehidupan masyarakat kita membaik. Narasinya begitu. Nah, oke Abang udah nyentuh ekonomi nih. Ini kita masuk ke sesi-sesi terakhir kita nih. Soal ekonomi satu putaran itu narasinya udah kayak gitu sekarang Bang. Satu putaran biar ekonomi kita lebih baik. Kemarin kita ketemu financial orang market ya. Kemarin ketemu sama orang market bilang kayak gitu. Terus kemarin ada Bang Kodari di sebuah acara juga. Ya simpel aja kita teorinya. penghematan. Kalau penghematan ya kayak Pak JK saya ingat di debat dulu Bang. Pak SBY main narasi satu putaran. Ini 2009 nih. 2009 pas debat capres Pak JK jawab gini, Pak SBY demokrasi itu nggak ada harganya karena itu adalah soal hak rakyat, soal kebebasan, soal demokrasi, memberikan kesempatan bagi the best of the best untuk mendapatkan otoritas di negara ini, maka demokrasi tidak ada harganya, jangan dihitung-hitung pakai uang. Pak JK jawab kayak gitu. Ya, saya kira begini, ada yang namanya bandwagon effect. Jadi ada yang mau diciptakan bandwagon. Ya pasti kan, kalau sudah berada di 40-an sekian, tambah sedikit udah 50 plus 1 kan. Satu putaran. Jadi tergantung bagaimana kami ini bisa menciptakan bandwagon. Nah, yang kemudian dulu Pak Jokowi JK saya ingatnya bandwagonnya datang terakhir. Salam 2 jari. Oh, konser Salam 2 jari. Iya, tiba-tiba Betul. ada perubahan itu dalam game changer ya, Bang, game ya? changer di ujung. Pada saat itu kan ada konser kan.
konsep salam 2 jari. Nah, itu game changer. Kan waktu itu kan kalau di pooling kan naik turun kan, beda tipis kan. Iya betul. Waktu itu. Jadi game changernya ya, milenial pada ke Jokowi JK pada saat 2014. Jadi itu tadi bandwagonnya mau diciptakan untuk supaya kita bisa menang mutlak. Kalau kita bicara cost ya demokrasi gitu, sudah dianggarkan kalau APBN 2 putaran juga sudah disiapkan. Jadi kita nggak usah khawatir, negara punya anggaran untuk demokrasi ini. Jadi ini sebagai pengusaha senior papan atas bahkan ketua HIPMI, Kadin macam-macam. Jadi alasan untuk bahwa kalau kita 1 putaran maka ekonomi kita akan lebih stabil, kepastian jadi lebih cepat sehingga kita financial market lebih pede gitu, sehingga ekonomi kita lebih baik lah. Itu narasi bandwagon aja tuh Bang. Iya, nggak juga lah. Ekonomi lagi susah sekarang ini kan. Ya, saya kemarin ketemu banker, ekonomi susah, daya beli lagi repot, nggak ada yang belanja dan sebagainya. Bang lagi nggak mau kasih kredit. Jadi menurut saya sih ya memang lagi susah aja ekonomi sekarang ini. Kemudian investasi di Amerika lagi kuat, makanya orang pada ke Amerika kan. Terus interest rate lagi dinaikin. Jadi kadang-kadang itu tadi ada yang ngomongnya pakai intuisi, ada yang pakai data. Maksudnya bagi abang ya enak-enak aja 1 putaran enak sebagai aja, nggak masalah. pendukung 02 ini. Ya, tapi narasinya nggak sophisticated bagi mereka yang katanya efek ekonominya akan jadi lebih baik Bang. Bagi ekonomi kita katanya. Iya, makanya kadang-kadang gini, ada posters, kerjanya posters, ada strategis, ya, atau ada pengamat ya. Ya poster saja, jangan poster tuh udah jadi strategis juga. Ya gitu. Kadang-kadang poster Indonesia ini kan sudah survei, Pak saya ada strategi begini. Loh, kamu poster aja. Cuma masalahnya untungnya jadi poster kan rendah, kecil. Margin tipis. Iya, margin tipis. Yang bagus kan kalau bikin program. Iya. Ada kawan kita Pak, Bang, namanya Roni Agustinus Bang. Gitu ya. Iya, nah itu bedanya Bang Roni Agustinus ini sama kita. Kalau Bang Roni ini punya perusahaan namanya margin kiri. Kalau kami berdua margin depan. Margin kiri penerbit buku. Tapi hebat juga sekarang, rata-rata poster sudah lagi belajar political marketing. Total politik ini kan political marketing kan. Iya. Bagaimana melakukan informasi lewat digital. Iya. Ya kan. Ya rata-rata kalau lihatnya poster nggak ngerti bikin digital. Iya benar juga Pak. Masih strategi canvassing terus ya Bang ya. Canvassing terus kan. Terinspirasi sama G24 ini. Iya Bang Erwin itu. Bener Bang, itu banyak kita pelajari tuh. Mantap juga Bang Erwin. Kenapa Dasat Latif jadi keren di sini. Editingnya. Iya. Bang tapi pada saat mah memang keren. Iya. Kapan abang sama Pak Dasat lah Bang di sini Bang? Kapan Bang? Pada saat itu waktu terjadi kasus Sambo kan. Kita cari siapa yang bisa marahin polisi, nggak ditangkap. Oh ada Dasat Latif. Ya itu udah lah Dasat Latif yang ngomong terus kan. Karena satu-satunya ulama yang bisa marahin polisi nggak ditangkap. Iya. Itu nggak pakai rem tuh Bang ya? Nggak pakai rem, dikasih duit lagi. Iya. Iya kan? Bener. Belanja bicara apa dikasih duit lah ya polisi. Bener. Nggak ditangkap. Paling enak tuh pekerjaan itu Bang, kita datang ngata-ngatain orang, pulang diongkosin. Iya. Nah, jadi dikawal pula. Jadi waktu kasus Sambo itu kan kita melihat di tim kita ini harus ada yang mengkritik institusi ini. Ya, tetapi gak ada yang berani kan. Oh ternyata ada Dasat Latif, ulama yang sering mengkritik polisi tapi gak ditangkap, malah dikasih amplop lagi kalau pulang kan. Sur kan. Seneng pula ya. Ini kayak ini ya. Iya itulah. Memang strategi ngatain itu juga ada Bang kan. Menimbulkan kecemasan. Hantam 8 kali, bikin sur 2 kali kan. Jangan hantam 10-10 ya kan. Atau ada strategi gini Bang, kita timbulkan dulu kecemasan dikit ya kan, sehingga masuk di barang kan. Kalau nggak cemas nggak masuk. Main mental ini kan Bang kan. Iya. Tapi ya itu jadi Abang melihat bahwa strategi tadi Bang, narasi bahwa ekonomi akan lebih baik, kita akan lebih pasti secara ekonomi gitu. Kalau 1 putaran itu narasi bandwagon tuh Bang. Narasi bandwagon. Clear tuh ya. Bandwagon. Karena
ada keinginan ya, terutama pemilih milenial. Pemilih milenial ini kan udah kayak bola aja, gak mau kalah. Ternyata supporter yang ini banyak banget nih, gue ikut aja ke sana kan. Nah, gue gak mau ikut yang kalah punya nih. Dia gak ngerti juga politik, kan baru belajar. Iya. Nah, jadi mereka melihat bahwa ada kecenderungan bahwa gerbong ini gede nih. Jadi bandwagon-nya yang penting, dan itu bisa terjadi Januari. Iya. Dan narasi itu kan diangkat terus. Makanya visualisasinya kan terlihat sekali kan. Animo masyarakat, terjadi deklarasi demi deklarasi. Anak-anak muda apalagi sekarang kreatif. Saya juga bingung kadang-kadang konten dari mana-mana. Dulu gampang kan zaman Pak SBY, JK. Konten yang bikin iklan kan cuma kita doang karena pakai iklan TV. Belum ada sosmed. Sekarang tiba-tiba ada yang kirimin, ada yang bikin konten, ini gratisan lagi kan. Nah, organik berarti. Jadi biaya kampanye nggak semahal dulu hari ini. Dan lebih terdistribusi Bang ya. Lebih terdistribusi. Nah, artinya pemilu ini harusnya bisa membuat ekonomi ini lebih bergeliat karena distribusi of ekonomi uangnya jadi lebih banyak. Nah, itu kan harusnya kembali Bang logikanya. Berarti ekonomi pemilu 2 putaran itu jauh lebih baik dong bagi pergelihatan sekarang ekonomi. Mau cetak baju susah. Karena itu tadi udah dibuka sama orang. Baju kaos kan. Terus kemudian ya konveksi sekarang harganya naik dibanding mungkin tahun lalu kali harga kaosnya. Jadi terjadi pertumbuhan ekonomi di UKM. Ya makan. Kita kan kalau kumpul-kumpul orang perlu makan. Kita perlu nasi tos, perlu snack. Jadi tunggu menurut saya. Tumbuh. PPATK juga mengumumkan bahwa perputaran uang triliunan selama pemilu ini. Berarti bukan ekonomi dong alasannya. Apa alasan yang paling masuk akal untuk satu putaran? Ya alasannya kan itu tadi saya bilang bahwa masyarakat, apalagi internasional, saya cek dengan ada partner saya dari luar. Kita tunggu dulu ya sampai ada pemimpin baru. Kita hold dulu sampai ada biar ada kepastian. Elect government ini Bang. Elected president. Karena ya mereka postpone karena mereka pikir percuma juga sekarang kita ngurus-ngurus juga belum presiden yang sekarang kan mau berakhir. Jadi nanti aja deh post election baru kita bicara. Pertumbuhan ekonomi jangka panjangnya justru yang tertunda gitu ya. Ya, mereka bukan nggak mau ke Indonesia, tapi mereka ingin setelah ada elected government, elected presiden, oke, kita bicara. Kalau capital market tuh berasa berarti Bang ya? Kalau capital market kan datang dengan gampang banget, tergantung yield-nya tinggi kan. Kalau yield-nya lagi bagus ya itu urusan Tamrin ini Bang ya, suku bunga macam-macam tuh Bang ya. Suku bunga. Kalau Menteri Keuangan keluarin global bond, yield-nya bagus ya dia datang lagi ke Indonesia kan. Kalau yang tadi yang Abang ngomongin tuh apa? Ya ini kan investasi real sektor. Kan mereka FDI Bang, FDI. Yang mana itu tuh jumlahnya pasti besar dan itu kan langsung berubah dengan lapangan kerja dan sebagainya. Gitu. Ke situnya ya, ada opportunity baru yang lebih cepat sebenarnya. Ya, karena mereka menganggap bahwa ngurus-ngurus sekarang menterinya nggak ada juga ikut kampanye. Decision makernya nggak ada di tempat. Minta waktu mau ketemu menteri, mau audiens, mau silaturahmi nggak ada, karena pada pemilu semua nih menteri-menteri kan. Jadi buat portofolio ekonomi itu nggak terlalu berpengaruh karena sangat volatile gitu Bang ya. Tapi untuk foreign direct investment atau ekonomi yang lebih real itu sangat pengaruh. Dan jangka panjang. Tanya aja sekarang. Tapi buat masyarakat lebih paten 2 putaran tadi Bang, karena tadi orang nasi dos tadi Bang, sound system. Iya kan Bang? Sound system laku, penyanyi laku, podcast ini laku. Podcast laku. Podcast masuk. Yang merasakan dampak buruknya siapa, Bang? Apanya? Orang-orang yang bekerja di sektor real dalam yang investor pada menunggu investasi. Menunggu new elected government kan. Karena itu tadi perizinannya mungkin nggak dapat juga.
Oh ini kayak tambang segala macam Ya tuh mau pasti tambang, terganggu mau tuh bang ini ya. dan Oh. sebagainya kan. Smelter, Iya. apa Ya, hilirisasi tuh sekarang ada harga konteks itu, Bang, ya. nikel kan lagi turun juga. Oh nikel turun bang. Turun. Harga batu bara Itu lagi kenapa turun. semangat lo nikel turun? Artinya Enggak, penasaran ya aja. namanya komoditi kan naik turun. Ya, karena China kan lagi Saya cek kemarin ternyata penjualan mobil listrik di China menurun. Kan semuanya apa-apa ada hubungannya dengan China. Kalau pembelian di China turun, global demand turun. Nah, elected government nanti bisa apa menghadapi dinamika itu bang? Terutama abang sebagai 02 lah ini. Banyak yang kita identifikasi. Pertama ya tentunya kalau bicara infrastruktur, backlog infrastruktur kita banyak yang harus diperbaiki. Bukan bangun yang baru ya, memperbaiki yang lama aja udah gede banget. Terus kemudian ternyata setengah aset Indonesia ini ada di BUMN, sleeping asset, asetnya tidur. Oh, Jadi kayak PT apa perkebunan tuh ya, banyak kan dari ya. kontribusi dividen BUMN kita ternyata rendah banget dibanding negara lain. Hanya 2%. Pak Erik udah gagal ngumumin Ya, dividen. tapi kalau kita naik, bandingkan Bang. negara lain SOI-nya atau BUMN-nya kontribusinya kepada APBN-nya gede. Singapura contoh 12% APBN-nya dari. Bang, kan ada alasannya di debat-debat kemarin juga gitu, Bang. Katanya BUMN ini jangan mencari profit saja, tapi melayani rakyat. Nah, gitu. Ya, Untuk keadilan ada sosial. matriksnya kan. Keadilan sosial ada gitu, matriksnya, Bang. ada BUMN yang PSO, ada yang butuh ini. Contoh Telkomsel. Ternyata cost internet kita dibanding negara lain yang kita paling mahal karena monopoli Telkomsel. Nah, jadi gimana mau maju industri digital kita kalau cost internet kita mahal karena monopoli Telkom dan Telkomsel. Oke. Jadi harus ada kompetisi. Nah, bagaimana mau kompetisi kalau Excel mati, Indosat mati, kayaknya hanya sendiri doang kan. Jadi biaya internet Indonesia tuh mahal dibanding negara-negara lain yang sekelas Indonesia gitu. Oh ini banyak hal-hal yang langsung untuk merespon situasi ketidakpastian tadi bang. Iya, artinya banyak yang perlu kita koreksi. Contoh seperti tadi kita ingin digitalisasi tumbuh. Jangankan menambah BTS-nya yang kemarin dikorupsi itu, tetapi biayanya itu terlalu mahal. Makanya Telkomsel untungnya tinggi kan. Coba, untungnya tinggi banget. Di antara seluruh BUMN, Telkomsel salah satu yang penyumbang dividen paling tinggi. Nah, kan ada ininya, Bang, kan artinya sumbangan dividennya juga gede dong. Iya. Tetapi kita lihat banyak juga yang perlu dilakukan perbaikan. BUMN Singapura itu punya cadangan tuh Temasek tuh kalau digabung Temasek itu 23.000 triliun. Ya, Reserve-nya. kita nggak ada BUMN yang satupun yang go internasional atau multinasional. Oh ya, Temasek masuk kan? sini ya bang ya, Masuk MRT. sini. Iya. Coba nggak ada satupun BUMN kita yang menjadi multinasional company. Mungkin Pertamina kali ada akuisisi di luar. Pertamina kan juga ada unsur PSO-nya kan, ada unsur. Malah Bosowa yang udah multinational company. Ya multinasional itu Indomie di mana-mana kan. Oh iya betul Bang, betul. Kopiko gitu. Swasta bang ya. Private sector ya Bang ya. Nah ini juga satu persoalan nih. Swasta Indonesia yang hebat-hebat nggak ada yang mau investasi di Indo. Bukan di proyek-proyek long term jalan tol. Maunya bangun properti, bangun mall. Oh. Ya, Yang ini quick ini Bang ya. Dagang. Padahal uangnya udah banyak banget. Udah bang. banyak. Tapi negara malah kasih BUMN. Yang ada BUMN-nya nggak bisa bayar, pilot. Oh iya. Problem kemarin ini Bang ya. Oh iya, jadi ya swasta juga butuh kepastian kan. kalau Tapi investasi. IKN kemarin didorong sama Pak Jokowi bang. Iya, tapi kan jelas yang investasi pemain hotel, tapi kan ada ekosistem, nanti ada sekolah, ada rumah sakit, akan ada populasi yang ada di situ. Dan lagi-lagi pasti kan swasta minta ya kalau saya bangun jangan ada saingan dong, ada oligopoli dikit gitu di situ. Jadi bisnis kan akan hidup kalau terjadi persaingan yang terbatas. Ini kayak dulu Arifin Panigoro yang apa CT juga kan dapat ini kan Privilege kan dari pemerintah sebelum dulu kan. Nah masalahnya kan sekarang proteksinya ke BUMN. Oh Nah, ini BUMN kita kan nggak efisien. Makanya di zaman Pak Jokowi ini kalau kita mengkritik tokoh kaya barunya itu kayaknya nggak ada ya bang ya.
oligarki baru itu BUMN. Iya, di BUMN semua kan. Kalau dulu kan zaman Pak SBY ada Pak CT gitu misalnya yang Ya. rising kan. Ada Bosowa. Basowa. Ya makanya kayak kita kan Rising mau masuk gitu. ke sana harus gandeng BUMN, harus bermitra dengan BUMN. Jadi oligarki barunya Indonesia itu namanya BUMN. State karena Oke. apa karena terlalu banyak penugasan, Bang? Ya bagus penugasan, tetapi lagi-lagi kan ada proteksi. Oke, kue harus dibagi lebih Ya kalau banyak. saya dikasih proteksi saya kerja juga kan. Iya, iya. Cuma kan kalau saya diberi proteksi bilang KKN lagi saya. Orang dalam. Order. Thank you Bang Thank you, Arif. Bang Arif. Thank you, sampai jumpa. Iya. Thank you.